Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Marmut Merah Jambu versi UBR Times. Menceritakan pria dewasa bernama Dika. Siang itu, ia membawa 1000 origami burung untuk wanita bernama Ina Mangunkusumo yang akan menikah esok hari. Bukannya bertemu Ina, ia malah bertemu dengan ayah Ina yang berada di rumah itu. Saat mereka bicara empat mata, ayah Ina ingat bahwa Dika ini pernah mengacaukan pesta ulang tahun Ina dulunya. Karena takut Dika mengacaukan acara Ina lagi, sang ayah mengusir Dika. Tapi Dika berusaha menjelaskan bagaimana kronologi sebenarnya kenapa ia tertuduh mengacaukan ulang tahun Ina waktu itu. Dika diberi waktu setengah jam untuk menjelaskannya. Setengah jam. Tapi kalau setengah jam? Mulai dari sekarang. Untuk menjelaskan awal mulanya, kita dibawa ke masa Dika remaja, yaitu masa SMA dulu. Suatu malam Dika bersama sahabatnya yaitu Bertus secara acak menembak siswi-siswi di sekolah lewat telepon. Jangankan diterima, mereka malah dimaki. Dika bencong. Bencong? Bencong enggak, gue enggak Lu mau nggak jadi pacar gue? Mendingan gue mati. Halo, ya lu mau jadi pacar gue nggak? Esok harinya, Bertus mendekati secara langsung siswi bernama Cynthia. Belum sempat mengatakan niatnya, Bertus lebih dahulu ditolak olehnya. Tunggu dulu. Kalau lo mau nembak gue nggak mau ya. Yap, miris memang. Setelahnya, ketika Bertus bersama Dika duduk berdua, disitulah mereka bertemu dengan siswa bernama Michael, ketua eskul basket yang terkenal di sekolah mereka. Mereka kagum dengan kepopulerannya. Hal itu berbanding terbalik dengan mereka, siswa terasingkan di sekolah. Sore bu. Itu siapa? Ketika jam pulang sekolah, mereka dijemput oleh ayah Dika. Di mobil karena mereka bertanya, ayah Dika membeberkan kepopulerannya pada zamannya dulu. Di zaman itu, bermain sepatu roda adalah cara untuk bisa jadi populer. Karena mendapat inspirasi, mereka mencoba usahanya untuk populer dengan bermain sepatu roda di sekolah. Jangankan berhasil, mereka malah terlihat aneh. Mereka kemudian dicubit dadanya oleh siswa lain karena mengganggu mereka. Yap, mereka jadinya harus masuk ke ruang UKS. Dika kesal kepada Bertus karena acara itu tidak berhasil. Ia tak minat lagi untuk menjadi populer. Di UKS inilah Dika pertama kali bertemu dengan Ina yang merupakan anak PMR. Di sini Ina memberikan origami burung kepada Dika sebagai perhatian kepadanya yang sakit. Ketika jam olahraga, Dika melihat Ina dari kejauhan seperti memiliki perasaan padanya. Karena ingin menarik perhatian Ina, Dika kembali berpikir untuk menjadi populer. Singkatnya, Dika dan Bertus memulai rencana untuk menjadi populer. Langkah awal dengan ikut ekstrakurikuler di sekolah, apesnya tak ada satupun ekskul yang menerima mereka. Nggak ada lowongan? Kebetulan, kami lagi cari korban bencana alam. Kurang 2 orang. Penolakan itu membuat Dika dan Bertus memutuskan membuat ekskul baru saja. Dengan dasar hanya kemampuan Bertus dari hobinya membaca komik Conan, Dika agak ragu dengan kemampuan sahabatnya itu. Awalnya Dika memang ragu dengan ide Bertus, tapi karena rasa sukanya kepada Ina, Dika menyetujuinya. Kembali pada masa sekarang, waktu setengah jam Dika telah habis untuk bercerita. Ayah Ina memberikan Dika minum yang bertanda ia ingin Dika melanjutkan ceritanya. Siti! Bawain teh, Siti. Sini. Lanjutkan. Lanjutkan. Iya. Lanjut lagi ceritanya. Dengan tambahan waktu itu, kita kembali ke masa SMA Dika lagi. Saat itu, ia dan Bertus akan menerima kasus untuk diselesaikan. Mereka bahkan punya alat pengejut listrik atau taser sebagai perlengkapan. Bertus yakin grup detektif mereka akan terkenal. Awal grup mereka berdiri, mereka dikatakan aneh oleh anak lain. Pulang sekolah, Dika bersama Bertus memperhatikan depan sekolah mereka untuk mencari kasus. Namun keadaan terlihat aman-aman saja.
Karena tak mendapatkan kasus, mereka mencari kasus dengan bertanya saat itu ke Pak Yoyo. Pak Yoyo mengatakan bahwa ia punya masalah, yaitu kehilangan bola basketnya. Misteri hilangnya bola basket guru olahraga tersebut kemudian diselidiki. Siswi bernama Cindy mengintip penasaran dengan kegiatan mereka. Saat itu, Bertus beranalisis konyol menuduh siswa lain pelakunya. Cindy kemudian mencoba menyelesaikan misteri tersebut dengan pemikiran yang lebih masuk akal. Dika cuek mengabaikan Cindy dan membuat analisis konyol juga bahwa pencuri sebenarnya meletakkan bola basket di tong sampah depan ruang olahraga itu. Namun, analisis mereka soal bola basket di tong sampah tak terbukti. Cindy mencoba menyelesaikan misteri tersebut, bahwa bola basket kemungkinan terjatuh karena teralis belakang rak bola rusak. Alhasil, bola basket memang ditemukan. Kemampuan Cindy itu membuatnya direkrut, tapi untuk anggota magang dulu. Sebenarnya penyelesaiannya gampang, Pak. Gimana? Jadi gini, Hebat anggota kalian ini. Pak, dia bukan anggota. Oh iya pak, anggota kami ini memang sangat bagus. Cindy lalu ditugaskan untuk mencari ruangan untuk grup mereka. Ia meminta ruangan kepada pengurus OSIS. Sebuah ruangan kosong awalnya mereka dapatkan, namun malah ditikung oleh Michael dan kawan-kawan. Ketika keluar ruangan, tak jauh dari mereka, ketua OSIS bernama Dara sedang kesal karena dikirimi surat ancaman. Dika yang mendekati mengatakan akan membantu menemukan pelakunya asal diberi imbalan ruangan untuk grupnya. Setelah deal, Dika dan kawan-kawan meneliti surat itu. Alamat penulis bahkan tertera di bagian bawah surat. Ada petunjuk rambut keriting di amplop tersebut. Juga ingus ditemukan di sana. Pria dengan ciri-ciri tersebut muncul melewati mereka. Ini ada bekas cairan di sini. Ingus, ini ingus. Ingus. Ini ingus. Dika, Bertus, dan Cindy mengamati siswa rambut keriting yang dicurigai. Ketika mereka membandingkan tulisannya, ternyata bukan dia orangnya. Bertus kembali membuat analisis konyol bahwa ibu kantin bisa jadi penulis surat itu. Saat menuduh ibu kantin, Bertus malah dimintai bonnya di kantin. Ya, sabar ya bang. Setelah pulang sekolah, ketika ayah Dika melihat surat ancaman yang dipegang Dika, ia mengajak grup Dika mengunjungi alamat di surat itu. Tapi alamat itu tak mereka temukan, karena sepertinya itu alamat palsu, kayak lagu Ayu Ting Ting. Ketika di perjalanan pulang, Dika turun dari mobil karena melihat Michael bersama Ina. Karena cemburu, Michael mengamati mereka dari jarak dekat. Ketika mengalihkan pandangan, ia menerawang dan menyadari kertas ancaman untuk Dara telah ditip-ek. Dika pun kembali masuk ke mobil, kemudian menuju alamat asli surat itu sebelum dihapus. Mereka tiba di alamat yang ternyata kediaman siswi bernama Sasha. Informasi itu membuat Dara esoknya melabrak Sasha. Karena keberhasilan mereka itu, akhirnya Dika dan kawan-kawan mendapat ruangan walaupun harus berbagi dengan piala eskul basket. berkat kita, sekolah ini aman dari ancaman surat kaleng. Penjahat harus dihukum. Orang yang gak jujur harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Untuk itu kan kita buat grup detektif ini. Lo gak enak juga sih sebenarnya. Gara-gara kita dia dimarahin. Di masa sekarang, ayah Ina mengajak Dika untuk makan agar Dika tetap melanjutkan ceritanya. Oke, kembali ke masa SMA Dika lagi. Grup detektif Dika mulai banyak menyelesaikan kasus. Mereka bahkan mulai populer di sekolah. Keberhasilan itu membuat niat utama Dika tercapai, yaitu mendapat pujian dari Ina. Ina juga meminta grup detektif Dika untuk datang ke acaranya sebagai penyiar di sebuah radio untuk diwawancarai. Dika kemudian menemui Cindy di ruangan mereka. Saat itu Cindy memberikan sebuah handuk hewan imut untuknya. Tak lama Bertus masuk ke ruangan. Dika memberitahu kabar bahwa mereka akan diwawancarai di radio. Singkatnya, waktu mereka diinterview tiba, Bertus saat diwawancarai dengan refleks mengatakan nama grup mereka adalah Tiga Sekawan. Lebih ke nama grup band sih ya. Apa sih nggak jelas. Ina membacakan pertanyaan masuk untuk dibacakan di acara itu. Pertanyaannya soal bagaimana memberitahu perasaan kita jika gebetan kita sendiri cuek. Dika memberi jawaban agar si pengirim pertanyaan pura-pura nabrak gebetannya. Karena penabrak dan yang ditabrak akan jadian seperti di sinetron. Solusi itu diterima dan Ina memutar lagu kesukaannya sambil menatap Dika. Sejak dipandang Ina saat itu, hari-hari Dika dipenuhi senyuman. Sampai senyumnya berubah ketika di kantin sekolah. Ketika itu, Ina pura-pura menabrak Michael. Michael pun jadi mengajak Ina duduk bersama. Kedekatan itu membuat Dika cemburu. Tak lama, Cindy ingin memberitahu Dika sesuatu, tapi grup mereka lebih dulu dipanggil kepala sekolah untuk menyelidiki sebuah kasus. Kepala sekolah berkata ia mendapat ancaman pembunuhan dengan bukti coretan gambar iblis di dinding sekolah itu. Tanpa bukti kuat saat itu, Dika mengatakan bahwa pelaku ancaman itu adalah Michael. Dika berkata akan membuktikan tuduhannya.
Pencarian petunjuk mulai ia lakukan. Dika meminta data Michael kepada guru bagian administrasi. Dika mengambil bekas tisu Michael di kantin. Di kantin itu, Dika mengajak Ina bertemu sepulang sekolah. Sehabis di kantin, Dika mengatakan analisisnya kepada kepala sekolah bahwa Michael adalah anak tunggal. Maka itu ia menjadi kejam, dan karena itu ia mengancam dan membenci kepala sekolah. Analisis itu memang terlalu mengada-ngada, karena kepala sekolah tahu Michael adalah anak baik. Kepala sekolah kecewa dengan analisis Dika, begitu juga Bertus dan Cindy. Sepulang sekolah, Dika bertemu dengan Ina. Dengan memberinya sebuah es, Dika menyuruhnya menjauhi Michael dengan menuduhnya bukan anak baik. Juga mengatakan Michael berbohong bahwa ia vegetarian dan Michael punya banyak keringat. Tapi di sana Ina menerima semua kekurangan Michael karena ia menyukainya. Semua tuduhan Dika memang hanya karena tak suka dengan Michael, karena Michael mendekati Ina. Cindy ternyata berada tak jauh dari mereka mendengar percakapan itu. Ia kecewa karena Dika tidak profesional menjalankan tugasnya. Ketika mereka bertemu Bertus, dan Bertus tahu hal itu, Bertus juga sama kecewanya seperti Cindy. Dika menjelaskan bahwa grup mereka memang tujuan utamanya untuk menjadi populer, bukannya menangani kasus. Buat lo populer. Itu kan yang lo mau. Kembali ke cerita di mana hubungannya bersama kedua sahabatnya itu renggang. Selembaran tentang grup mereka di mading bahkan telah dicopot karena mereka vakum. Ruangan mereka juga diambil. Bahkan mereka bertiga berjauhan di sekolah. Ketika malam minggu, ayah Dika menyadari Bertus tak main ke rumah mereka lagi. Dika menjelaskan hubungan mereka sedang renggang. Karena Dika galau, ayah Dika mengajak Dika keluar. Ia juga mengajak Bertus yang saat itu masih saja menembak siswi lewat telepon. Karena dipaksa, Bertus pun ikut. Di mobil, ayah Dika menyuruh Dika dan Bertus baikan. Ketika mereka makan nasi uduk, Dika dan Bertus ditinggal duduk berdua ke toilet oleh ayah Dika. Mereka pun melakukan percakapan. Walau sedikit gengsi, Dika mengatakan bahwa ia membutuhkan sahabat seperti Bertus dibanding popularitasnya. Akhirnya, dengan menaklukkan ego masing-masing, mereka memutuskan untuk baikan. Di tempat lain, Cindy mengingat tentang grup detektif mereka. Tak lama terdengar suara lemparan dari luar jendela rumah Cindy. Itu adalah Dika. Ketika jendela dibuka, ia menyanyikan lagu untuk membujuk Cindy agar kembali dengan grup mereka. Dika telah belajar gitar hanya untuk Cindy. Hasilnya mereka bertiga kembali bersama. Kita pengen lu baik lagi. Soal kasus ancaman kepala sekolah sendiri terhenti karena kepala sekolah telah pindah. Bertus dan Cindy mengajak Dika ke sebuah acara di mana itu adalah pesta ulang tahun Ina. Bertus dan Cindy memberikan puisi karya Sapardi Djoko Damono kesukaan Ina kepada Dika. Mereka bertiga pun masuk ke acara ulang tahun Ina meski tak diundang. Di sana setelah acara pembagian kue dilakukan, Dika memberi sepatah kata. Diawali ucapan selamat ulang tahun, Dika mengejutkan dua sahabatnya karena malah berkata bahwa Ina cocok dengan Michael. Ia ikut bahagia melihat Ina bahagia. Bertus saat itu memegang taser karena takut Dika dipukuli teman Michael. Sahabat-sahabat gue bilang kalau hari ini gue harus ngomong jujur. Dan jujur, gue gak rela kalau lo sama Michael. Gue pengen ngeliat lo bahagia. Disinilah terjadi kekacauan di ulang tahun Ina yang dimaksud ayah Ina di awal film tadi. Taser menyentrum ayah Ina ketika sang ayah mendekati mereka. Karena Bertus tak sadar ia sedang memegang taser waktu itu. Setelah ayah Ina dilarikan ke rumah sakit, di depan rumah sakit Dika meminta maaf atas kekacauan malam itu. Dika bertanya kenapa Ina waktu itu memberinya origami burung. Ina berkata bahwa ia memang suka perhatian kepada orang yang kurang beruntung, termasuk Dika yang saat itu di UKS. Ina juga berkata bahwa di sebuah pernikahan, pihak ayah mempelai akan memberikan 1000 origami bangau untuk si mempelai. Disinilah Dika berjanji bahwa ia akan membawa 1000 burung bangau untuk diberikan ke ayah Ina jika Ina menikah di masa depan. Di masa sekarang, ayah Ina menyadari bahwa Dika sebenarnya tidak bersalah atas kekacauan ulang tahun Ina waktu itu. Setelah bercerita hingga malam, Dika pun pulang. Ia saat itu teringat sesuatu dan memutuskan menelpon Bertus lalu mengajaknya bertemu. Singkatnya, Dika mengajak Bertus melihat gambar ancaman kepala sekolah di SMA mereka dulu. Sampai sekarang, Dika masih penasaran dengan penyelesaian misteri kasus itu, karena Cindy bahkan tak bisa menyelesaikannya. Saat itu, Dika tersenyum sendiri seperti memahami sesuatu. Di akhir cerita, di pernikahan Ina esok pagi, Ina diketahui menikah bukan dengan Michael. Saat itu Dika mencari-cari Cindy di sana.
Ketika melihat Cindy dari kejauhan, mereka pun memulai percakapan ringan. Dika lalu mengucap satu kata, yaitu marmut. Ya, gambar sebenarnya di kasus ancaman kepala sekolah waktu itu. Ketika menyadari petunjuk ancaman itu untuk dibaca berdua, artinya kurang lebih bagaimana si penulis ancaman telah jatuh cinta kepada sahabatnya sendiri. Dika mengungkapkan gambar di handuk pemberian Cindy juga sama dengan gambar ancaman itu, yaitu marmut merah jambu. Ditambah dulunya Cindy adalah orang pertama yang sadar akan kasus ancaman itu. Karena gambar itu bukanlah untuk kepala sekolah, melainkan untuk cintanya, Dika. Sebagaimana Dika juga membawa handuk bergambar marmut merah jambu pemberian Cindy dulu. Cindy menyadari sudah 11 tahun ia melewatkan Dika sebagai cinta pertamanya karena tak berani mengungkapkannya. Dika menyuruh mereka berhenti berpetualang mencari cinta, di mana cinta itu sebenarnya berada di dekat mereka sejak dulu. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Yang berlari di sebuah roda, seakan dia udah berjalan jauh. Cinta itu kayak marmut lucu warna merah jambu. Berhenti yuk. Marmut Merah Jambu adalah film Indonesia bergenre drama komedi yang rilis tahun 2014 lalu. Dibintangi oleh Raditya Dika, Christopher Nolan, Julian Liberty, Sonia Pandarwan yang mana adalah mantan personel JKT48, Tio Pakusadewo, juga Bocek Depp. Cukup banyak cameo di film ini, diantaranya yaitu Adipati Dolken, bahkan Panji Pragiwaksono. Film ini diangkat dari novel karya Raditya Dika berjudul sama. Film Marmut Merah Jambu adalah film keempat karya Raditya Dika dari bukunya sendiri. Dika merangkap berperan sebagai dirinya sendiri, sebagai penulis skenario juga sutradara film ini. Faktanya, Marmut Merah Jambu sukses menduduki peringkat 3 besar di daftar film terlaris Indonesia pada tahun 2014. Film ini juga berhasil meraih penghargaan film layar lebar paling ngetop pada penghargaan SCTV Award 2015. Wow, luar biasa ya. Pengambilan gambarnya juga cukup baik dengan latar belakang masa SMA. Filosofi Marmut Merah Jambu itu menggambarkan cinta pertama kayak marmut yang berlari di roda, nggak kemana-mana dan di situ-situ aja, papar Raditya Dika saat diwawancarai di sebuah kesempatan. Bukan hal tentang cinta saja, Marmut Merah Jambu juga mengikuti persahabatan antara Dika bersama Bertus. Pemilihan peran sangat mendukung dalam film ini, terutama Christopher Nolan yang sangat mirip dengan Raditya Dika sehingga seakan-akan nyata bahwa dia adalah Dika remaja. Pelajaran dari film Marmut Merah Jambu yaitu pertama, cinta itu bisa saja datang dari orang terdekat kita, seperti Cindy dan Dika. Kedua, kita nggak akan pernah tahu kejadian di masa depan. Seperti Dika tak pernah membayangkan bahwa Cindy adalah cintanya. Film Marmut Merah Jambu cukup menyenangkan, ringan, cocok untuk ditonton bersama oleh si dia, atau bahkan cinta diam-diamnya kalian. Soundtracknya pun lumayan membuat penonton tersenyum kecil. Marmut Merah Jambu memang tidak seperti novelnya, tapi di sini kelebihannya yaitu ketika novel Marmut Merah Jambu diterjemahkan sebagai naskah film, novelnya sendiri jadi lebih masuk akal. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Marmut Merah Jambu 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.